Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa adal amanah wa nasahal ummah
وجاهد في الله حق جهاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini, detik ini, hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya yang tak terhingga, baik jasmani maupun rohani, nikmat iman Islam, sehingga dengan wasilah perantara nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, kita masih dapat meluangkan waktu kita untuk taqarrub dalam momentum melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang wajibnya, yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringi salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan terbaik sepanjang masa, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana awwalu syafi yaumal qiyamah." Aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat, wabil khusus buat diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua, agar selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah barang tentu nanti kita akan pulang ke alam akhirat, mau tidak mau ya pasti mau. Laki-laki, perempuan, tua maupun muda, itu nanti kembali ke alam akhirat. Oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, maka bekalilah diri kita dengan bekal yang terbaik, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa taquni ya ulil albab." Bekalilah diri kita dengan sebaik-baiknya bekal. Setiap kita membekali dirinya sendiri, tidak bisa dititipkan, tidak bisa diwakilkan, dan itu adalah ketika kita masih hidup di dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah kali ini, yaitu dunia yang baik dan dunia yang buruk. Sebagaimana Allah ciptakan dunia ini untuk kita sebagai hambanya. Namun yang menjadi pertanyaan, betapa begitu semangatnya orang sehingga melupakan daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang hakiki. Padahal kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi, bahkan kekal selama-lamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal akhiratu khair wa abqa." Alam akhirat itu adalah alam yang lebih baik dan lebih kekal. Itu alam yang hakiki. Adapun dunia yang kita singgahi sekarang ini adalah alam yang fana, alam yang suatu saat nanti akan rusak, akan hancur. Oleh karena itu, sejatinya bagi kita sebagai seorang muslim, bagi kita sebagai seorang mukmin, dunia dijadikan sebagai investasi menanam kebaikan untuk di akhirat kelak. Karena bagaimanapun juga kita di dunia ini untuk menanam menuainya nanti di akhirat. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ya qaumi innama hazihil hayatu dunya wa innal akhirata hiya darul qarar. Surat Ghafir ayat ke-39. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sifatnya sementara, tidak abadi, tidak selama-lamanya. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat, negeri akhirat, hiya al-qarar, itulah yang akan abadi, itulah yang kekal selama-lamanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sehingga salah seorang sahabat Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini ada dalam genggaman kita, ada dalam genggaman kita, artinya kita yang memanage, kita yang mengatur. Jangan kita jadikan dunia ada dalam hati kita sehingga kita didikte, sehingga kita menuruti apa yang menjadi keinginan dunia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bahkan dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, wa ma hazihil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau, walaib, dan permainan. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat, negeri akhirat itu adalah yang sebenar-benarnya kehidupan. Sekiranya mereka mengetahui, kalau kita sudah mengetahui dengan pasti kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang hakiki, maka sejatinya dari sekarang, dari saat ini, sejak ini, kita untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, karena berapa banyak orang yang menjadikan dunia begitu rakus dengan dunianya, begitu bias, begitu liar, sampai-sampai padahal dunia itu dengan sayap nyamuk bahkan lebih berharga sayap nyamuk. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala, ini ada korelasinya surat Ghafir ayat ke-39, surat Al-Ankabut ayat ke-64, dan surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya laibu walah. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah senda gurau, permainan, wazina, dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dan berbangga-bangga di antara kalian, di antara kita, menampilkan hedonismenya, konsumerismenya, dan yang lainnya, popularitasnya. Wa takasurum fil amwal, dan berlomba dalam kekayaannya, padahal semuanya itu hanyalah titipan, padahal semuanya itu hanyalah sementara, tidak akan dibawa pulang ke alam akhirat. Rumah yang kita tinggali, sekalipun itu megah, mobil yang kita miliki, sekalipun itu harganya miliaran, investasi kita, harta kita, baik yang bergerak atau tidak bergerak, itu semuanya kita tinggalkan ketika kita kembali ke alam akhirat. Yang menemani kita adalah hanya amal kita. Istri kita tidak menemani kita ketika kita meninggal dunia. Anak kita yang kita cintai, yang kita sayangi, tidak menemani kita ketika kita sudah berada di alam kubur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwal, berlomba dalam kekayaan, wal aulad, dan anak keturunan.
Kemudian kamasali gois, seperti hujan. A'jabal kuffara nabatu, yang mana hujan tersebut mengagumkan para petani yang tanaman-tanamannya. Summa yahiju, kemudian mengering. Fatarahu musfarra, kemudian menjadi menguning. Summa yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Itulah dunia. Wa mal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayat. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kalian tertipu daya oleh dunia. Tipu muslihat yang begitu luar biasa, sehingga orang menjadikannya lupa terhadap kehidupan akhirat yang sejatinya. Dia lebih memperturutkan kehidupan dunianya, kewajiban-kewajiban kepada Allah dilupakan. Hal ini sudah sangat banyak sekali. Kehidupan dunia itu diibaratkan, dianalogikan seperti air yang apabila kita celupkan jari kita, kemudian ada air yang menempeli jari kita. Itulah dunia. Itu gambaran dunia. Adapun akhirat itu adalah samudranya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, umat Nabi Muhammad terjangkit di abad-abad berikutnya dengan penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu yang dimaksud dengan penyakit wahan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hubud dunia," cinta terhadap dunia. "Wa karahiyatul maut," benci kepada kematian. Kalau udah mendengar kematian, dia benci. Padahal adanya kematian itu mengingatkan kepada kita yang masih hidup bahwa kita akan sama seperti dia, hanya menunggu giliran. Ada yang belakangan, ada yang duluan. Yang kecil bisa jadi duluan ketimbang yang tua. Yang tua bisa jadi belakangan ketimbang yang muda. Semuanya ini ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi dunia yang baik adalah yang dijadikan sebagai sarana untuk kita menanam kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, dunia yang buruk adalah yang hanya dijadikan pemuas budak kita, yang kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah tertinggalkan. Apalagi kita nanti tanggal hari Sabtu sudah menghadapi bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita ada yang melaksanakan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan mereka menunaikan ibadah haji dengan selamat, mendapatkan haji yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus buat khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu was-sami'ul ghafurur rahim. Alhamdulillalladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا على نعمي يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.